Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi kembali dalam kegiatan COP, ya, khususnya untuk angkatan pertama, ya, angkatan ke-1. Sebelum kita mulai, seperti biasa, untuk kelancaran dan kebarokahan atas kegiatan yang kita laksanakan, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya mohon informasinya dari ketua kelas, apakah pada saat ini seluruh peserta yang sudah terdaftar dalam angkatan ke-1 sudah hadir semua di ruang Zoom ini. Mohon informasinya ketua kelas atau sekretaris kelas. Oke, gimana informasinya? Izin Bapak baru 51 orang. Yang belum masuk berapa orang berarti? 4 atau 5 ya? 51 itu dengan saya berarti ya? Iya betul Bapak. Oke, berarti peserta baru 50 atau 49? Yang belum hadir, intinya berapa orang yang belum hadir? Empat orang lagi kurang lebih Pak. Tadi. 4 orang lagi. Kalau angkatan 1 itu 55 atau 56 ya, saya lupa. Mohon informasinya, Kang Didit. Angkatan 1 itu 55 atau 56, saya lupa. Oke, Pak Nasdidin atau Mbak Oirul, angkatan 1 ini berapa? 55 atau 56? Izin 55, Bapak. 55 ya? 55 Bapak izin, mohon maaf lagi di jalan. Oh ya, ke 55 ini tercatat di sini 53 orang. 53 orang dikurangi saya 1, 52. Ini ada informasi untuk teman-teman yang belum hadir. Gimana, ada informasinya untuk teman-teman yang belum hadir? Saya belum ada Bapak kalau untuk di grup belum ada share. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini merupakan hari ini pertemuan yang keberapa ya? Yang keempat ya? Karena pertama itu Zoom, yang kedua tugas, yang ketiga itu pembahasan melalui Zoom. Nah, sekarang hari Senin ini itu pertemuan yang keempat ya. Baik, sebagaimana yang sudah dijadwalkan, jadwal yang sesuai kesepakatan kita, pada hari ini kita akan membahas
ataupun menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ya. Walaupun saya yakin, jadi dalam hal ini saya yakin mungkin Bapak dan Ibu sudah membaca, ya, sudah menelaah dan mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Ya. Namun demikian, tidaklah salah ketika kita bersama-sama untuk membuka dan mempelajari bersama terkait dengan isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Mungkin nanti dalam penyampaian ini, ya setelah penyampaian ini mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, mari kita diskusikan bersama nantinya. Ya. Dan perlu saya informasikan dari saat ini, ya, bahwa untuk kegiatan berikutnya, ya, untuk kegiatan berikutnya itu ada kaitannya dengan materi kita pada saat ini. Ya, kegiatan berikutnya itu melalui aplikasi COP, apakah itu nanti dalam fitur tugas atau dalam fitur diskusi, nanti akan kita sesuaikan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya pada saat ini kita pemasyarakatan telah memiliki satu regulasi yang baru, ya, sebagai pengganti regulasi sebelumnya. Yaitu saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Tentunya, ya, dengan lahirnya undang-undang ini, ya, ini menjadi pijakan, menjadi pedoman, menjadi acuan bagi kita semua dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Dalam undang-undang yang baru ini tentu ada beberapa hal, ya, yang berbeda, misalnya dengan apa yang diatur di dalam undang-undang sebelumnya. Baik, untuk itu mungkin dalam kesempatan ini dapat dikatakan bahwa apa yang akan saya sampaikan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi tentang undang-undang tersebut. Walaupun sebenarnya, ya, kita semua, ya, begitu lahirnya undang-undang ini semuanya harus sudah bisa mempelajarinya, bisa membaca dan mempelajarinya, ya, untuk bisa lebih mempercepat proses pemahaman dan kesamaan pemahaman tentang undang-undang ini. Mari kita simak, ya, apa yang terdapat di dalam undang-undang pemasyarakatan ini. Oke.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, pada kesempatan ini seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kita akan mencoba ya menelaah ataupun memahami apa saja yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini. Ini merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dasar ketentuan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan ini tentu ada dasarnya kenapa ini perlu ada Undang-Undang Pemasyarakatan. Ya, di sini jelaskan bahwa pada hakikatnya ya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini menjadi konsideran, ya, jadi konsideran lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan ini. Lahirnya undang-undang ini, ya, Undang-Undang Pemasyarakatan ini, ya, ternyata di dalamnya terdapat reformulasi atau adanya perubahan ya, tentang sistem pemasyarakatan itu. Ya. Dimana kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan. Itu dijelaskan apa itu yang disebut dengan pemasyarakatan. Nah, ini tentunya berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Ya. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Nah, dengan adanya formulasi ataupun pengertian dari pemasyarakatan ini, ya, bahwa undang-undang pemasyarakatan ini mempertegas ya, posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu ya, dan mempertegas fungsi pemasyarakatan dalam bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian masih ingat ya, apa dengan reformulasi ini ya, apa perbedaan yang mencolok dengan undang-undang sebelumnya? Ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, silahkan Bapak Ibu. Ya. Terutama dengan pengertian pemasyarakatan ini. Ya. Apa hal yang paling jelas membedakan pemasyarakatan yang ada di dalam undang-undang yang ada pada saat ini dengan undang-undang yang sebelumnya? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Oke, silahkan. Mungkin ada yang masih ingat ya, apa yang paling membedakan dari formulasi tentang sistem pemasyarakatan itu? Ya, di undang-undang yang baru disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
Oke, ada bisa membantu menjelaskan apa yang perbedaan yang paling mencolok? Silakan, Bapak Ibu. Dari formulasi tentang pemasyarakatan ini, dari definisi pemasyarakatan. Tidak usah terlalu sama persis ya. Yang penting secara substansinya apa yang paling membedakan dengan undang-undang sebelumnya. Ada? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan dengan siapa? Dengan Khairul Muslimah, Bapak. dengan Mbak Hoirul ya. Silakan Mbak Hoirul. Apa yang paling mendasar yang membedakan dengan pengertian pemasyarakatan dengan undang-undang sebelumnya? Silakan Mbak Hoirul. Izin Bapak, sepenglihatan saya setelah saya baca, mungkin bedanya ada di penempatan pemasyarakatan itu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Bapak. Kalau pemasyarakatan yang lama itu disebutkan bahwa pemasyarakatan itu merupakan bagian akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Kalau di Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru disebutkan pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dan sebagainya. Itu Bapak kalau perbedaan mendasar yang saya lihat. Ya, seperti itu ya perbedaan mendasarnya. Itu jelas sekali maknanya sangat berbeda ya ketika dikatakan bahwa silakan Bapak dan Ibu untuk bisa menyimak atau memikirkan ya. Pasti ada perbedaan yang mendasarnya seperti apa. Di sini disebutkan ya di undang-undang yang baru bahwa pemasyarakatan itu subsistem peradilan pidana. Jelas ketika ini kita berbicara tentang sistem peradilan pidana terpadu, ya, tentang sistem peradilan pidana terpadu, ketika pemasyarakatan itu dikatakan sebagai suatu subsistem, maka ini memiliki makna yang sangat berarti, makna yang sangat strategis di dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ya. Berbeda halnya ketika dengan di undang-undang yang lama tadi disampaikan oleh Mbak Khairul, ya. Di undang-undang yang lama pemasyarakatan itu hanya dikatakan sebagai bagian akhir, ya. Bagian akhir. Jadi artinya ketika kita disebutkan bagian akhir, maka sebelum sampai ya sebelum seseorang itu tiba ditempatkan di lapas, ya, itu tidak ada peran pemasyarakatan di situ, ya. Karena disebutkan sebagai bagian akhir, ya kan. Tetapi ketika kita lihat di undang-undang yang sekarang dikatakan subsistem, ya, maka bicara subsistem itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari si subsistem lainnya. Ya. Contohnya, ya, bicara subsistem peradilan pidana, bicara sistem peradilan pidana, salah satu subsistemnya adalah tahap proses penyidikan. Ya kan? Nah, ketika dikatakan bahwa pemasyarakatan itu subsistem dari sistem peradilan pidana, maka ketika seseorang masih dalam proses penyidikan pun itu jelas ada peran pemasyarakatan di situ. Ini kalau kita lihat dalam formulasi sistem pemasyarakatan di undang-undang yang baru, ini secara tegas disebutkan perlakuan terhadap tahanan. Nah, penyidik sebagai baik penyidik, penuntut umum, ya, maupun hakim, sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan penahanan, maka di sini pemasyarakatan sudah berperan. Di sini pemasyarakatan sudah memiliki pengaruh,
bagaimana perlakuan terhadap tahanan, terhadap seseorang yang ditahan oleh penyidik, oleh penuntut umum, maupun hakim. Walaupun, jadi dalam hal ini, ya, formulasi pemasyarakatan ataupun pengertian pemasyarakatan pada undang-undang yang terbaru ini seolah-olah, ya, seolah-olah menunjukkan, ya, merevisi hal, ya, merevisi hal yang pada sebelumnya itu sebetulnya itu dilakukan, tetapi tidak masuk di dalam pengertiannya. Ya, contohnya begini, ya. Sebetulnya ketika berbicara tentang bagaimana pemasyarakatan berperan, ya, bagaimana pemasyarakatan menjadi subsistem, ya, itu pada undang-undang yang lama, sebetulnya secara real itu sudah dilakukan, sudah ada pengaruhnya pemasyarakatan itu dalam sistem peradilan pidana itu dari sejak awal. Ya. Jadi tidak hanya bagian akhir saja. Yang namanya keterlibatan pemasyarakatan di dalam perlakuan terhadap tahanan di undang-undang yang lama pun ada, sudah ada. Tetapi mengapa di undang-undang yang lama disebutkannya bagian akhir? Padahal secara real tidak pada bagian akhir saja. Itu secara real. Nah, ini dengan lahirnya undang-undang yang baru ini, ya seolah-olah disempurnakan. Ya, disempurnakan nih pengertian pemasyarakatan ini sesuai dengan realnya. Ya, sesuai dengan real yang dikerjakan. Nah, karena begini, kalau bisa dikatakan bahwa pemasyarakatan itu bagian akhir, maka pada saat proses penyidikan pemasyarakatan tidak terlibat. Apalagi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, ya, dalam sistem peradilan pidana anak, itu jelas peran pemasyarakatan, ya, dalam hal ini implementasikan melalui tugas dan fungsinya Bapas, ini sudah jelas bukan bagian akhir lagi pemasyarakatan itu. Ya. Tuh, ya. Jadi sekali lagi intinya apa yang disampaikan oleh Mbak Khairul benar, ya. Yang paling mendasar itu, ya, ada pada kata-kata di undang-undang lama disebutkan bahwa pemasyarakatan itu bagian akhir. Padahal secara real sebelum lahirnya undang-undang ini pun pemasyarakatan itu berperan tidak hanya pada bagian akhir. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini masih menjadi bagian dari reformulasi sistem pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Nah, ini ada di pasal 1 angka 2, ya, bahwa arah yang dituju dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Itu arah yang dituju. Nah, kemudian yang menjadi batas dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah aturan hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, selain itu sistem pemasyarakatan juga memberikan metode dalam mencapai arah yang dituju tersebut. Metode diartikan sebagai cara yang teratur dalam mencapai tujuan. Kemudian berikutnya, ya, apa sih hal-hal yang baru, ya, muatan baru dalam undang-undang pemasyarakatan ini, ya, sebagai penyempurnaan. Nah, ini saya sempat singgung juga tadi, ya, bahwa lahirnya undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Apa saja hal-hal baru tersebut, ya? Pertama, penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan, ya, penegakan hukum di bidang
perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan perluasan dari tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Kemudian yang ketiga, ya, pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, ya, non-diskriminasi, ya, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, kemudian profesionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan serta profesionalitas. Ini, ya. Yang keempat, pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan, ya, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Kemudian yang kelima terkait dengan ya, ini penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan. Jadi muatan baru berikutnya, ya, ini keenam, ya, pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Yang ketujuh, pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen, ya, dalam menjalankan fungsi pengamanan dan pengamatan. Yang kedelapan, pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan, serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan pelindungan, keamanan, dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kesembilan, pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan. Yang 10, pengaturan, ya, tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Yang 11, pengaturan mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Itulah muatan-muatan baru dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Ya, kemudian, ya, kalau kita lihat garis besar yang ada dituangkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, kita lihat Undang-Undang Pemasyarakatan yang sekarang itu terdiri dari 11 bab dan 99 pasal. Ya. Terdapat 11 bab yang diuraikan di dalam menjadi 99 pasal. Ini bab 1 tentang ketentuan umum, yang kedua tentang hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan. Yang ketiga bab tentang penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, yaitu pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana risiko tinggi, bimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Kemudian, ya, bab 4 terkait dengan
bab tentang intelijen pemasyarakatan. Yang kelima tentang sistem teknologi informasi pemasyarakatan. Yang keenam tentang sarana dan prasarana. Bab 7 tentang petugas pemasyarakatan. Yang ke-8 tentang pengawasan. Bab 9 tentang kerjasama dan peran masyarakat. 10 tentang ketentuan peralihan. 11 tentang ketentuan penutup. Jadi itu secara garis besar, apa sih isi dari Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut? Itu terbagi menjadi 11 bab yang diuraikan ke dalam 99 pasal. Ya. Dan di dalam pasal 2 Undang-Undang PAS yang baru, disebutkan tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP. Ini disebutkan bahwa satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, dan bertanggung jawab, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan. Dan yang kedua, memberikan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak. Dan tujuan yang ketiga adalah memberikan pelindungan terhadap masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Itu tujuan penyelenggaraan PAS. Kemudian asas dalam sistem pemasyarakatan, itu yang pertama adalah pengayoman, non-diskriminasi. Kemudian yang ketiga kemanusiaan, gotong royong. Kemudian 5 kemandirian, dan 6 proporsionalitas. Kemudian yang ke-7 kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan yang ke-8 adalah profesionalitas. Asas pengayoman yang pertama yaitu adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh tahanan, anak, dan warga binaan. Juga memberikan bekal hidup kepada tahanan, anak, dan warga binaan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat sebagai wujud pelindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Asas non-diskriminasi adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin. Artinya dalam penyelenggaraan pemasyarakatan ini, petugas pemasyarakatan di dalam penyelenggaraan pemasyarakatannya berlaku adil, artinya tidak memilih-milih. Misalnya ketika berhadapan dengan warga binaan atau tahanan yang berasal dari suku yang sama, petugas misalnya memberikan perlakuan yang lebih baik misalnya. Tapi kalau misalnya kepada yang bukan dari satu suku, nah itu petugas misalnya kurang memperhatikan hak-hak si tahanan atau warga binaannya. Nah itu dengan adanya asas non-diskriminasi itu tidak perlu terjadi hal seperti itu. Dan yang ketiga asas kemanusiaan, bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada pelindungan. Nanti kan kalau bisa di tengah jalan. Tolong itu dimatikan, tolong di mute. Tolong di mute, itu siapa itu? Misalkan nanti di tengah jalan. Oh, ada sinyal. Itu tolong di mute. Izin Mbak Intan. Di mute dulu Mbak.
Betul. Iya, kayak menangin muridnya sabar, Pak. Siap, sudah Bapak. Saya mohon perhatiannya kepada teman-teman, ya. Ini agar bisa di-mute dulu, ya, ketika saya menyampaikan paparan ini, ya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Ya. Yang keempat, asas gotong royong, ya, yaitu sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara tahanan, anak, dan warga binaan dengan petugas pemasyarakatan. Yang kelima adalah asas kemandirian, adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dengan memperhatikan kemampuan dari tahanan, anak, dan warga binaan dapat mengembangkan kualitas dirinya. Kemudian asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban. Dan yang ketujuh, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Disebutkan bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah asas profesionalitas, adalah sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Di dalam pasal 4 disebutkan tentang fungsi pokok pemasyarakatan, yaitu pelayanan, ini ada di pasal 19 sampai 34. Kedua, tentang pembinaan ada di pasal 35 sampai 54. Pembimbingan kemasyarakatan, nah ini yang erat kaitannya dengan kita, ya, Bapas dan pembimbingan kemasyarakatan, itu dari pasal 55 dan 59. Kemudian yang keempat, tentang perawatan itu ada di pasal 60 sampai 63, ya. Dan pengamanan itu ada di pasal 64 sampai 72, dan pengamatan diuraikan di dalam pasal 73 sampai dengan 80. Ya. Apa yang dimaksud dengan masing-masing fungsi ini? Ya. Pertama, kita lihat tentang pelayanan. Apa itu pelayanan? Adalah untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan. Nah, berarti bicara tentang pelayanan, di sini bicara tentang tahanan dan anak pada proses peradilan. Kemudian fungsi yang kedua tentang pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Kemudian pembimbingan kemasyarakatan adalah guna pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial. Dan perawatan, ya, fungsi pokok perawatan adalah untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Yang kelima, terkait dengan fungsi pokok pemasyarakatan tentang pengamanan, yaitu segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dalam dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan di lembaga pemasyarakatan, ya, termasuk di dalamnya dalam LPKA. Ya. Dan yang keenam, pengamatan segala bentuk adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan
lembaga pembinaan khusus anak. Ya. Oke, berikutnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya suara agak kurang sehat ya. Oke. Berikutnya tentang fungsi penunjang. Di sini ada di bidang intelijen, bidang teknologi informasi, sarana dan prasarana, petugas, pengawasan dan kerjasama. Ini masing-masing untuk intelijen ada di pasal 81, sistem teknologi informasi ada pasal 82, sarana prasarana ada di pasal 83, petugas pemasyarakatan ada di pasal 84 sampai 87, pengawasan ada di pasal 88, dan kerjasama serta peran serta masyarakat ada di pasal 89 sampai 93, terkait dengan fungsi penunjang. Ya. Berikutnya kita akan bicara tentang fungsi pemasyarakatan di bidang pembinaan. Ini dasar ada pada pasal 35 sampai 54, hak dan kewajiban. Di dalam pembinaan ini ada hak dan kewajiban itu bicara tentang hak-hak dasar dan hak-hak bersyarat. Kemudian yang ketiga dijelaskan tentang syarat dan tata cara pemberian atau pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Berikutnya, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut dijelaskan tentang hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Penjelasannya tentang tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan berhak pertama menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, kemudian mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi. Ini bagi anak dan anak binaan dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kemudian yang berikut, haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. 5, mendapatkan layanan informasi. 6, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Yang G, menyampaikan pengaduan dan atau keluhan. Hak yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Kemudian hak berikutnya adalah mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindak yang membahayakan fisik dan mental. Hak berikutnya adalah hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja. Berikutnya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan sosial, dan terakhir adalah menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Itu terkait dengan hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan.
selain hak, mereka juga memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama, bicara tentang kewajiban tahanan. Pertama, kewajibannya adalah mentaati peraturan tata tertib. Yang berikutnya, mengikuti secara tertib program pelayanan. Kewajiban yang ketiga adalah memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai. Kewajiban yang terakhir adalah menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Kemudian kewajiban anak dan anak binaan, mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan atau pembinaan. Kemudian wajib memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, serta wajib menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Kemudian kewajiban narapidana ini mentaati peraturan tata tertib. Kemudian kewajiban kedua adalah mengikuti secara tertib program pembinaan. Kewajiban yang ketiga adalah memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, dan tertib dan damai. Kewajiban keempat adalah menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Dan yang kelima, wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Nah, catatan untuk anak tidak wajib kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini mungkin yang perlu diatur selanjutnya. Kemudian di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut juga diatur tentang hak bersyarat bagi narapidana dan anak binaan. Apa saja hak bersyarat tersebut? Di sini disebutkan bahwa narapidana dan anak binaan tanpa terkecuali berhak. Pertama, hak remisi. Kalau untuk anak, itu adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana bagi anak binaan. Yang berikut adalah hak asimilasi. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Yang keempat, cuti bersyarat. Hak yang kelima adalah hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Yang keenam adalah hak untuk pembebasan bersyarat. Dan yang ketujuh adalah hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini penjelasannya. Hak tersebut ya, tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan terpidana mati. Kemudian persyaratan untuk memperoleh hak-hak tersebut, apakah itu untuk mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan lain-lain, itu ada persyaratan ya, yang harus dipenuhi. Ada 3 persyaratan di situ. Ya. Pertama, berkelakuan baik. Yang kedua, syarat yang kedua adalah aktif mengikuti pembinaan. Dan yang ketiga adalah telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini ya, terkait dengan siapa saja yang dapat memperoleh haknya, ya, ini ada di sini ada 3 hal yang ditentukan. Ya, berkelakuan baik, aktif mengikuti program. Nah, ketika berbicara tentang berkelakuan baik atau aktif mengikuti program pembinaan, ini mungkin bukan merupakan satu hal yang baru. Nah, hal yang baru ya di dalam undang-undang ini yang terakhir ini ya, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Nah, ini menjadi ketentuan yang terakhir ya, yang terbaru. Kemudian catatannya ya,
bagi narapidana ya, yang akan diberikan CMB atau PB harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau minimal 9 bulan. Kemudian bagi anak binaan yang akan diberikan CMB atau PB harus telah menjalani masa pidana paling singkat setengah dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian di sini ada catatan lagi bahwa hak-hak tersebut, sebagaimana yang sudah dicantumkan di atas, diberikan tanpa terkecuali bila syarat-syarat telah terpenuhi. Kemudian ketika berbicara tentang aktif mengikuti program, ini dibuktikan dengan apa? Ini dilakukan dengan penilaian instrumen SPPN, ya, yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah menunjukkan penurunan risiko itu apa yang dipergunakan, instrumen mana yang dipergunakan. Ini untuk sementara, ya, ini menggunakan instrumen ISPN, ya, instrumen screening penempatan narapidana. Untuk sementara seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah hak dan kewajiban klien. Tadi bicara hak dan kewajiban narapidana dan anak binaan, sekarang bicara tentang hak dan kewajiban klien. Hak klien pertama adalah mendapatkan pendampingan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan. Hak yang berikutnya adalah mendapatkan program pembimbingan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan. Yang ketiga, hak kliennya itu mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat. Yang keempat adalah hak klien untuk mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan. Dan yang kelima adalah hak untuk menyampaikan pengaduan dan atau keluhan. Selain hak, ada kewajiban klien yaitu mematuhi persyaratan pembimbingan. Yang kedua, mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasyarakatan. Yang C adalah memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai. Dan yang keempat, wajib menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Ya. Ini hak dan kewajiban klien. Kemudian di dalam undang-undang ini dijelaskan secara spesifik tentang penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak. Penjelasannya bahwa satu, pelayanan terhadap tahanan diselenggarakan oleh rutan. Ya. Kemudian untuk anak dilaksanakan oleh LPAS atau Lembaga Penempatan Anak Sementara. Ya. Kemudian penyelenggaraan pelayanan terhadap tahanan atau anak yang meliputi penerimaan tahanan atau anak, ya, penerimaan tahanan atau anak ini ya meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen-dokumen dan kondisi kesehatan. Kemudian penempatan tahanan atau anak ini dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ya. Kemudian berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Nah, jadi di sini ketika kita lihat di sini ya, terkait dengan penempatan ini ada yang disebut dengan asesor pemasyarakatan. Berarti ini ada satu bidang tugas, satu bidang pekerjaan, ya, satu lingkup petugas yang disebut dengan asesor pemasyarakatan. Nah, kalau ini disebutkan secara tegas di sini berarti di pemasyarakatan yang namanya petugas pemasyarakatan ini ada yang disebut dengan asesor pemasyarakatan yang tentunya ini berbeda dengan pembimbing kemasyarakatan. Ya. Kemudian berikutnya pelaksanaan pelayanan tahanan atau anak ya, ini dilakukan berdasarkan litmas oleh pembimbing kemasyarakatan.
Kemudian yang keempat, ya, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak, ini pengeluaran tahanan. Ya. Pengeluaran tahanan dilakukan dalam hal pengeluaran tetap, misalnya mulai proses peradilan telah selesai, atau tahanan meninggal dunia. Dan yang kedua, dilakukan ya, dalam hal pengeluaran sementara, misalnya permintaan instansi yang menahan dan kondisi darurat. Yang ketiga adalah dilakukan dalam hal pengeluaran demi hukum, ya, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Berikutnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan pembinaan narapidana. Satu, disebutkan bahwa pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh lapas. Yang kedua, penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana meliputi penerimaan narapidana. Penerimaan ini realnya adalah terkait dengan pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan kondisi kesehatan yang dilakukan pada saat penerimaan. Kemudian penempatan narapidana. Penempatan narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Tadi di dalam penjelasan tentang penyelenggaraan pelayanan tahanan, di situ juga disebutkan ada asesor pemasyarakatan. Artinya di situ ada petugas, ya, ada asesor di rutan. Nah, sekarang ketika bergeser ya, ke penyelenggaraan pembinaan narapidana, juga disebutkan ya, berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Artinya, di lapas juga ada asesor pemasyarakatan. Kemudian pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan litmas oleh pembimbing kemasyarakatan. Nah, di sini jelas terlihat ada pembimbing kemasyarakatan, ada asesor pemasyarakatan. Ya. Tadi pada saat berbicara tentang asesmen risiko dan kebutuhan, itu jelas disebutkan dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Sementara pas berbicara tentang pelaksanaan pembinaan, ini dilaksanakan berdasarkan litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi kalau kita melihat ini, ya, berarti memang ada dua di pemasyarakatan pada saat ini, ada dua jabatan, ada dua petugas, ya, yang memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Satu pembimbing kemasyarakatan, yang kedua adalah asesor pemasyarakatan. Nah, mungkin ini juga ini akan menjadi bahan diskusi atau tugas ya untuk kegiatan COP berikutnya ya, terkait dengan asesor pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan ini. Kemudian yang keempat terkait dengan penyelenggaraan pembinaan, itu terkait dengan pengeluaran narapidana. Ya. Pengeluaran narapidana dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, masih ada perkara lain, kemudian pelaksanaan pembinaan, berikutnya adalah terdapat alasan penting lainnya, atau dalam kondisi darurat. Ya, ini terkait dengan penyelenggaraan pembinaan narapidana. Kemudian pembebasan narapidana dilakukan karena telah selesai menjalani masa pidana. Kemudian berikutnya dalam pasal 37 dijelaskan tentang pemindahan narapidana. Pemindahan narapidana dapat dilakukan dengan berbagai alasan. Bisa berdasarkan alasan keamanan, berdasarkan alasan pembinaan, dan atau keperluan proses peradilan. Jenis-jenis pembinaan ada pembinaan kepribadian, dan yang kedua ada pembinaan
kemandirian. Pembinaan kemandirian ini pada akhirnya ya, suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, ya, dan ini menjadi sumber PNBP dijalankan oleh kepala lapas dan wali pemasyarakatan. Kemudian pemindahan narapidana ke negara lain. Ini ya, pemindahan narapidana ke negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau dalam keadaan tertentu. Berikutnya ada penyelenggaraan pembinaan anak binaan. Ini anak binaan ini adalah terhadap anak ya, yang dijatuhi atau putusan pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Ya. Nah, jadi dalam hal ini penjelasannya pembinaan terhadap anak binaan diselenggarakan oleh LPKA. Ya. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan meliputi penerimaan anak binaan, kemudian penempatan, kemudian pelaksanaan pembinaan, yang keempat pengeluaran anak binaan, dan yang kelima adalah pembebasan anak binaan. Penjelasannya hampir sama dengan penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana, ya. Dan di sini pun ya, di LPKA ini ada dua petugas ya, dua petugas yang berpengaruh ya ataupun yang memiliki peran penting di dalam proses penempatan maupun pembinaan terhadap anak binaan ini, yaitu ada asesor pemasyarakatan yang disebutkan di situ dan ada pembimbing kemasyarakatan, di mana kalau kita lihat di sini ini memiliki dua tugas atau fungsi yang berbeda antara asesor dengan pembimbing kemasyarakatan. Kemudian juga dijelaskan terkait dengan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana risiko tinggi. Jadi dalam undang-undang yang baru ini merupakan suatu hal yang baru juga. Ya. Ada diatur secara khusus terkait dengan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana risiko tinggi. Pertama, pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil litmas. Ya. Kemudian hasil litmas disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Nah, dari penjelasan ini berarti sudah jelas menunjukkan ya adanya dua petugas ya, selain yang sudah saya jelaskan tadi, di sini sudah jelas disebutkan ada dua petugas nih. Hasil litmas disusun berdasarkan asesmen ya, dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh asesor. Sementara tadi disebutkan litmas ya, pelayanan atau pembinaan khusus ya, berdasarkan hasil litmas. Litmas dilakukan oleh PK seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, asesmen dilakukan oleh asesor. Pelayanan atau pembinaan untuk tahanan atau napi berisiko tinggi, ya, ini pertama penempatan dalam tempat tertentu, ya, dan pemberian program pelayanan atau pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait. Risiko tinggi, apa yang dimaksud dengan risiko tinggi adalah tahanan atau narapidana yang hasil asesmennya memiliki potensi untuk melarikan diri, berbahaya terhadap orang lain, memerlukan upaya pengendalian khusus, dan melakukan intimidasi. Nah, ini yang tergolong risiko tinggi. Nah, berikutnya kita berbicara tentang penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan. Ini yang erat kaitannya dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pembimbing kemasyarakatan. Pembimbingan klien pemasyarakatan terhadap klien diselenggarakan oleh Bapas. Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, yaitu pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan. Ya, sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan. Yang kedua, penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan. Yang kedua adalah pembimbingan, yaitu memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual intelektual, ya, keterampilan dan kemandirian bagi klien. Yang
berikutnya C adalah pengawasan. Memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan. Kemudian penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan berikutnya adalah pendampingan, pembimbingan, pengawasan dilakukan berdasarkan litmas. Nah, jadi proses pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan itu, ya, berarti sebelumnya harus dilakukan dulu penelitian kemasyarakatan. Penyelenggaraan pembimbingan itu dimulai dari penerimaan klien, pemberian program, dan pengakhiran. Dan ini juga berlaku juga bagi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa. Ya, apabila mungkin nanti ke depan ya, ada pidana, jenis pidana seperti itu, ya, pidana berlaku juga untuk pidana peringatan, pidana dengan syarat, cacat kerja, dan pembinaan dalam lembaga bagi anak. Ini bagi anak. Ya. Berikutnya ada penyelenggaraan perawatan. Ya, penyelenggaraan perawatan meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian penyelenggaraan perawatan bagi kelompok berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah anak. Ya, jadi siapa saja kelompok yang termasuk di dalam kelompok yang berkebutuhan ini, siapa saja. Yang pertama adalah anak. Kemudian anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia. Nah, ini mereka yang 6 ini tergolong di dalam kelompok berkebutuhan khusus. Nah, ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan perawatan yaitu anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 tahun. B, terkait dengan ketentuan lain ini ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas. Dan yang keempat, anak dapat diberi makanan tambahan atau petunjuk atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Berikutnya di dalam Undang-Undang PAS ini berbicara tentang penyelenggaraan pengamanan. Penyelenggaraan pengamanan ini meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Kemudian pelaksanaan pencegahan, petugas pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya. Dan penyelenggaraan pengamanan juga pelaksanaan penindakan petugas pemasyarakatan berwenang mengamankan barang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, dan menjatuhkan tindakan pembatasan. Penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana, yang pertama penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari, dan atau penundaan atau pembatasan hak untuk mendapatkan hak kunjungan. Ini terkait dengan penyelenggaraan pengamanan. Berikutnya, penyelenggaraan pengamatan. Penyelenggaraan pengamatan meliputi pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan. Ini penyelenggaraan pengamatan ini di mana dilakukan? Ya. Penyelenggaraan pengamatan ini dilakukan atau dilaksanakan di LPS atau LPKA. Jadi ini untuk anak. Ya. Dengan pelaksanaan pencegahan petugas pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan, komunikasi, tindakan pencegahan lainnya, dan pelaksanaan penegakan disiplin, petugas pemasyarakatan berwenang mengamankan barang terlarang, menjatuhkan tindakan disiplin, dan penjatuhan tindakan disiplin meliputi peringatan atau teguran, permintaan maaf secara lisan atau tertulis, dan membersihkan lingkungan, dan tindakan disiplin sesuai dengan kesepakatan. Kemudian berikutnya adalah dijelaskan tentang intelijen pemasyarakatan. Kemudian ini saya persingkat saja ya, karena ini sifatnya penunjang tadi. Ya.
Kemudian juga diatur tentang sistem teknologi informasi, ya, secara garis besar disebutkan tentang pengaturan mengenai kelembagaan, proses bisnis, SDM, ya, data, ya, layanan dan aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit teknologi informasi, dan pusat data. Dan Sarpras, jadi artinya setiap lembaga atau institusi di pemasyarakatan itu tidak terlepas dari kebutuhan terhadap sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini untuk keperluan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamatan, dan pengamatan. Nah, ini diatur juga dalam Undang-Undang PAS yang disebut dengan petugas pemasyarakatan. Apa itu petugas pemasyarakatan? Di sini dijelaskan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Berikutnya, pengangkatan petugas PAS harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam penerimaan ASN, dan petugas pemasyarakatan wajib menghormati hak asasi tahanan, anak, dan warga binaan. Kemudian petugas PAS wajib berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Dan petugas PAS ketika terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, petugas pemasyarakatan diproses sesuai dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku. Dan terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga merupakan tindak pidana, petugas pemasyarakatan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga terkait dengan petugas pemasyarakatan ini, ya, petugas PAS juga berhak mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Petugas PAS wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian pelindungan tersebut juga diberikan kepada keluarga petugas pemasyarakatan dalam hal terdapat ancaman. Nah, ini dalam undang-undang ini sudah mengatur seperti itu, ya. Artinya mungkin saja terkait dengan pelaksanaan tugasnya, ya, keluarga dari petugas pemasyarakatan tersebut mendapatkan ancaman dari pihak, ya, tertentu, ya, khususnya dari pihak yang memang bersentuhan dengan pelaksanaan tugas PAS tersebut. Misalnya teman-teman yang bertugas di lapas, ya, itu misalnya yang bertugas di lapas high risk, ya, ini mungkin akan memiliki potensi yang lebih besar untuk mendapatkan ancaman. Ya, salah satunya terhadap keluarganya. Kemudian pemberian bantuan hukum dan pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan, pengawasan ini terkait dengan fungsi pemasyarakatan, yaitu pengawasan internal, yang dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, dan pengawasan eksternal. Ini ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Nah, yang diatur juga di dalam undang-undang ini terkait dengan kerjasama dan peran serta masyarakat. Sebetulnya sebelum lahirnya undang-undang ini pun, sebagian Bapak dan Ibu ketahui, terkait dengan kerjasama dan peran serta masyarakat ini, ya, itu sebetulnya sudah terlihat, ya, sudah terwujud secara real, misalnya secara nyata. Sebagian Bapak Ibu ketahui, saat ini ada yang disebut dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Ya. Ini salah satu bentuk nyata dari kerjasama dan peran serta masyarakat. Ya. Oke, selanjutnya ada pasal tambahan, ya. Itu ketentuan peralihan, dua pasal, itu pasal 94 dan 95. Ya. Oke, ketentuan penutup. Jadi terakhir adalah ketentuan tentang penutup. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ya Mas. Itu poin-poin yang terdapat di dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, selanjutnya silahkan kepada Bapak dan Ibu, ya, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ada hal-hal yang dapat Bapak Ibu sampaikan pendapatnya terkait dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini. Saya persilakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini. Ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, pada kegiatan hari ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk sosialisasi, ya, ataupun ya, peningkatan pemahaman ataupun pengetahuan tentang hal apa saja yang ada yang diatur ya di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini. Ini intinya di dalam undang-undang ini terkait dengan fungsi pemasyarakatan masing-masing sudah diatur ya, terkait dengan fungsi pelayanan, ya, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengawasan, pengawanan, dan pengamatan. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ada? Selamat pagi menjelang siang, Pak. Izin, Pak. Silakan. Siapa, Mas? Dari Mas Esa. Iya, Pak. Silakan, Mas. Izin bertanya, Pak. Terkait ini tadi kan ada terkait asimilasi, Pak. Ya. Nah, yang kami di sini ada sedikit kendala, Pak. Asimilasinya kami bingung nih, Pak. Apakah masih ada asimilasi kerja sosial atau asimilasi itu ditiadakan, Pak? Kerja sosial itu. Kita bingung nih, Pak, karena di penerapannya ketika kita di lapangan ada dualisme nih, Pak. Ya. Dalam artian kalau kita lihat dari petunjuk teknisnya itu ada keterangannya, Pak, bahwa pemberian asimilasi yang dimaksud pada pasal 66 ayat 1 Permenkumham 7 2022 narapidana tindak pidana tertentu itu sudah tidak berlaku lagi, Pak. Nah, asimilasi kerja sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana. Nah, itu apakah memang di seluruh narapidana atau hanya bagaimana, Pak? Kalau memang harus menggunakan litmas seperti apa? Karena jujur kami bingung, Pak. Di sini kami kemarin dapat yang untuk narkotika di atas 5 tahun, Pak. Ya. Kami koordinasi dengan senior, infonya tidak pakai asimilasi kerja sosial lagi. Jadi cukup membuat litmas PB-nya. Nah, tapi kalau kita berdasarkan dengan peraturan, itu di situ ternyata ada askersos. Nah, itu askersos itu nanti penggunanya seperti apa, Pak? Itu satu. Kemudian di sini ada kendala lagi, Pak, terkait wali pas, Pak. Ya. Apakah wali pas di sini diizinkan untuk menjadi penjamin dari klien, Pak, apabila kita ada litmas permintaan? Dan kalau memang ada, persyaratannya seperti apa, Pak, yang harus dipenuhi dari si wali pas ini, Pak? Gitu, Pak. Sementara itu dulu, Pak. Dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Esa ya. Yang pertama terkait dengan asimilasi ya. Oke. Siapa, Pak? Ya, asimilasi. Kita kembalikan dulu kepada konsep ya, konsep dasar yang ada tertuang di dalam undang-undang yang terbaru ini. Ya. Jadi yang perlu dipahami adalah dengan lahirnya undang-undang yang terbaru ini, ya, kalau yang ditanyakan oleh Mas Esa tadi, ya, ini tentu ada kaitannya dengan PP 99 ya, Mas. Izin Mas Esa. Ya, Pak. Betul, Gitu Pak. kan, PP ada kaitannya dengan 99, PP 99. Nah, iya. yang harus dipahami adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini, maka ya, untuk jenis tindak pidana tertentu ya, jenis tindak pidana khusus apakah misalnya korupsi, ya, kemudian narkotika yang tadi disebutkan oleh Mas Esa, disebutkan dengan ancaman dengan hukuman ya 5 tahun atau lebih, ya,
Itu dengan lahirnya undang-undang ini, itu tidak dipergunakan lagi. Tidak dijadikan dasar lagi di dalam pemberian haknya. Karena tadi sempat saya tampilkan di situ pemberian hak tanpa terkecuali. Nah, artinya semua mendapatkan hak yang sama. Adapun misalnya bagaimana jenis asimilasinya, ya, itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, intinya kita tidak perlu lagi terpaku kepada PP 99 tadi. Ya. Tidak menjadi dasar. Ya. Jadi kembali kepada ketentuan lama bahwa tidak diperlukan lagi misalnya kalau yang sekarang itu untuk mendapatkan asimilasinya itu harus dari sisi waktu misalnya kan berbeda nih sekarang itu kan. Kapan bisa asimilasi untuk yang pidana umum, ya, kapan bisa asimilasi untuk pidana yang terkait ya misalnya dengan kasus korupsi dengan pidana 5 tahun ke atas misalnya itu. Yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan apakah wali pemasyarakatan bisa menjadi penjamin. Ya. Nah sekarang kita lihat saja ketentuan yang ada di dalam Permen Kumham ya, tentang siapa yang bisa menjadi penjamin. Itu. Nah apakah di dalam Permen Kumham itu menyebutkan bahwa wali atau petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang disebutkan diperbolehkan menjadi wali. Nah ini kita bicara secara normatif saja dulu. Seperti itu. Yang kedua bicara masalah wali, ya, ini juga ya, harus secara substansi kita harus melihat jangan sampai ada konflik kepentingan, ya kan? Jangan sampai ada konflik kepentingan. Kalau kita lihat secara substansi, ya, wali ini punya kepentingan terhadap orang yang dibimbingnya, yang dibinanya, terhadap narapidana yang berada di bawah perwaliannya. Sehingga ini menjadi suatu hal yang kurang pas ketika misalnya wali menjadi penjamin dalam pemberian hak. Karena jelas tugas wali apa di situ. Ya. Mungkin itu Mas Esa, dapat saya jelaskan. Siap Pak, baiklah terima kasih Pak. Oh, maaf Pak sebelumnya Pak, tadi saya masih kurang begitu menangkap yang terkait dengan asimilasi tadi Pak. Kalau memang dari yang kami baca juga kan, Ya. memang berarti asimilasi itu berlaku untuk semua narapidana, baik itu mau yang pidana umum atau khusus. Ya. Berarti itu kalau pada dasarnya ketika ada asimilasi, berarti dia ada permintaan untuk asimilasinya dan kita harus buatkan litmas asimilasinya berarti Pak. Betul. Karena begini, seharusnya kan secara ideal mestinya sebelum seseorang mendapatkan pembebasan bersyarat, dia harus mendapatkan asimilasi terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan asimilasi itu kan harus melalui litmas juga. Salah satu persyaratannya adalah adanya laporan litmas. Seperti itu. Ya. Oke, Mas. Ada sedikit saran juga Pak, karena jujur di kami ya itulah apa namanya kita penerapannya di sini. Gimana Mas? Penerapannya kurang begitu ini Pak, kurang begitu jelas karena kita masih simpang siur nih Pak dari senior ya. Tadi kembali lagi ada yang menyatakan bahwa tidak perlu ada litmas asimilasi lagi. Jadi langsung berikan aja PB-nya. Padahal kalau menurut dari penjelasan dari Pak Tatan dan kita baca, memang harus sebenarnya ada litmas asimilasi kerja sosial. Dan itu berlaku untuk semua tidak pidana. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang yang berjalan itu kami belum pernah lagi menerima Pak. Itu Pak ada misalkan permintaan untuk asimilasi atau apa. Karena di lapas pun sepertinya juga langsung mengarahkan ke integrasinya Pak. Begitu Pak. Mungkin nantinya bisa dibicarakan lagi seperti apa. Oke, begini Mas penjelasannya. Baru juga dan cukup riskan juga sih Pak. Jadi gini, ya, ini bisa saya ulangi lagi ya. Asimilasinya harus. Tapi bentuk tapi ketika berbicara tentang asimilasi kerja sosial, itu menjadi tidak keharusan. Ya kan?
Kan kewajiban ataupun keharusan adanya asimilasi kerja sosial itu karena adanya dengan adanya PP 99 tadi, ya kan. Nah, sekarang dengan tidak diberlakukannya PP tersebut, ya, maka secara otomatis kan apa yang menjadi keharusan yang ada di dalam PP itu tidak lagi menjadi keharusan. Tapi berbicara tentang pemberian hak, berbicara tentang proses pembinaan di lapas, proses pembinaan yang ada di lingkup pemasyarakatan, asimilasi tetap harus dijalankan, harus dilakukan. Dan syarat untuk mendapatkan asimilasi tersebut juga harus dipenuhi. Salah satunya apa? Syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah adanya penelitian kemasyarakatan tadi. Jadi dalam bentuk apapun itu bentuk asimilasinya, penelitian kemasyarakatan tetap harus dimintakan oleh teman-teman dari lapas. Artinya tidak tiba-tiba langsung ke integrasinya. Seperti itu ya, Mas Esa. Gimana Mas Esa? Baik Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya. Berarti tetap tergantung dari bagaimana dari lapasnya ya Pak. Ya, Tetap itu pembinaan asimilasinya itu. Memang aturan mainnya kan kalau ada asimilasi memang harus ada permintaan untuk litmasnya. ya. Itu Pak. Cuma pada kenyataannya yang ada di lapangan mereka itu tadi Pak langsung ke PB-nya. Berarti seperti memang di dalam itu tidak dibuatkan untuk asimilasi Pak. Mereka haknya tidak diberikan asimilasi. Jadi langsung mereka pembinaan dari awal sampai dengan 2/3 masa pidana mereka, Pak. Nah, ini apa ya? Ini memang suatu real di permasalahan di lapangan seperti itu ya. Ada yang tiba-tiba langsung dapat integrasinya. Padahal seperti yang saya katakan tadi, harusnya kita kembalikan lagi kepada konsep dasar yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan yang baru pun terkait dengan proses pembinaan itu jelas ada ya. Ada pembinaan di dalam pembinaan awal, ada asimilasi, ada integrasi. Nah, ini semuanya harus berjalan secara bertahap semestinya. Dan perjalanan proses pembinaan ini pun ya harus memenuhi semua persyaratan yang ada. Salah satunya adalah penelitian kemasyarakatan tadi. Tapi karena sampai dengan saat ini bahwa litmas itu ya, dilaksanakan berdasarkan permintaan, maka tidak bisa pembimbing kemasyarakatan pun secara tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong datang ke lapas melakukan penelitian kemasyarakatan. Seperti itu. Jadi yang dipentingkan di sini mungkin yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dan pemahaman yang sama di antara para petugas pemasyarakatan. Seperti itu ya, Mas Esa ya. Siapa? Dan mungkin sekitar saran lagi, Pak. Maaf, Pak. Oke, silakan. Ini mungkin ke depannya kemarin kan sempat baru ada sosialisasi terkait undang-undang pemasyarakatannya, Pak. Mungkin ke depannya kalau saran dari saya mungkin bisa dibuatkan webinar gitu, Pak, terkait dengan sosialisasi penerapan asimilasinya, Pak. Biar kami dari Bapas dan Lapas itu juga ada kesamaan persepsi, Pak. Kalau sekarang kan kalau kita tiba-tiba memberikan buat asimilasi, kita menyalahi karena tidak ada permintaan. Kalau nanti dari lapas tidak membuat itu, seperti itu Pak, jadi masih ada dualisme. Mungkin nanti bisa ada lebih, diberikan pemahaman lebih terkait dengan pemberian asimilasi ini Pak. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Pak. Esa ya. Perlu saya informasikan juga, sebetulnya kan sudah ada nih terkait dengan keluarnya undang-undang pemasyarakatan. Itu kan sudah ada tindak lanjut dari Dirjen Pas ya, melalui, sebentar saya buka dulu ininya ya supaya tidak salah menyebutkan. Nah, ini Dirjen Pas sudah mengeluarkan kebijakan ya melalui petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ya. Nah, ini di sini sudah diatur ya terkait dengan hak bersyarat itu apa saja. Ya salah satunya asimilasi. Ya. Hak bersyarat itu sudah diatur. Nah, ini nanti
dapat Bapak Ibu pelajari ya, terkait dengan petunjuk pelaksanaan ini. Ya, dalam petunjuk pelaksanaan ini sudah jelas ketentuan-ketentuannya. Ya. Bagaimana cara pemberian remisi, bagaimana cara pemberian asimilasi, ya. Bagaimana cara pemberian cuti mengunjungi keluarga, pemberian cuti bersyarat, dan pemberian pembebasan bersyarat. Jadi mungkin ini jadi saya teringat nih dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Esa. Nanti akan saya coba share di grup ya ketentuan ini, ya, supaya ini kita bisa saling memahami bersama dan bisa didiskusikan bersama nanti dengan teman-teman di lapas atau rutan ya. Kenapa saya katakan rutan? Karena mungkin saja di rutan pun ada narapidana di dalamnya. Ya, kan begitu ya Mas Esa ya. Nanti akan saya coba share di grup Pak. ini ya, yang tentang, atau ada di antara teman-teman yang sudah memiliki ini, yang sudah mengetahui tentang juklak ini? Ada? Ini juklaknya nomor pas 20.OT.02.02 tahun 2022. Ini tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat narapidana sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Nah, di dalam melalui petunjuk pelaksanaan ini nanti bisa dilihat ya, apa saja syaratnya, apa saja ketentuannya ya, terkait dengan pemberian hak tadi. Salah satunya adalah hak asimilasi. Oke, seperti itu ya, Pak Esa ya. Siapa? Terima kasih Pak atas pencerahannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, ini waktu sudah menunjukkan jam berapa ya? Jam 10:30, 32 ya, di laptop saya. Ya. Masih ada lagi nggak? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya, Bapak dan Ibu, ya, kegiatannya melalui aplikasi COP. Nanti akan saya unggah ya, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, apakah itu melalui tugas atau melalui forum diskusi. Nah, apa yang didiskusikan ataupun tugas apa yang akan diberikan, ini ada kaitannya dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, atau terkait dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa waktunya cukup sampai di sini untuk sementara. Ya. Nanti persiapan Bapak dan Ibu untuk membuat tugas atau merespon diskusi yang akan saya unggah di aplikasi COP. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada hari ini, yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, ya, diawali dengan doa, maka kita akhiri juga kegiatan kita hari ini dengan doa. Ya. Mengakhiri kegiatan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Saya izin pamit keluar dari ruangan Zoom meeting. Selamat melanjutkan tugas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tatan. Oke. Terima kasih Pak Tatan. Nanti saya share di grup ya. Ini apa namanya? Yang juklak tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Coba. Ya teman-teman, silakan live.